Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan di Indonesia yang beranggotakan Rifki Satria Wicaksono, Emma Lutfianis, Diva Savana Damayanti, Fadila Ramadita, dan Atika Almubarokah. Materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, Diva Savana Damayanti, tentang pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, sistem pendidikan nasional yaitu bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Atika Almubarokah. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajmukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maupun mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Jadi, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Emma Lutfianis. Kedudukan guru dan dosen dalam dunia pendidikan. Kedudukan guru dan dosen adalah sebagai tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat-martabat dosen serta mengembangkan pengetahuan teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional, yakni perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakannya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain itu,
Perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Pembina dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fadilah Rahmadita. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Emma Lusvianis, yaitu implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam pengimplementasi Undang-Undang Guru dan Dosen, hendaknya guru mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini merupakan prasyarat untuk memperoleh tunjangan profesi dan pengakuan sebagai tenaga profesional. Nah, mengapa para guru dan dosen setidaknya harus memenuhi kualifikasi seperti yang disebutkan tadi, terutama dalam hal memiliki sertifikat pendidik? Hal ini dikarenakan dengan memilikinya, para guru dan dosen akan memiliki penghasilan yang berupa yang pertama gaji pokok dan tunjangan, yang kedua tunjangan fungsional, dan yang ketiga tunjangan profesi. Kedua tunjangan ini merupakan apresiasi atas dedikasi dan etos kerja dari tenaga pendidik. Tunjangan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pengajaran. Selain beberapa tunjangan yang saya sebutkan tadi, ada juga yang namanya tunjangan khusus. Tunjangan ini diperuntukkan bagi guru dan dosen yang ditugaskan di daerah khusus. Selanjutnya yaitu pengimplementasian Undang-Undang Guru dan Dosen. Juga seorang guru dan dosen harus mempunyai kualifikasi pendidikan, masa kerja dan kepangkatan atau golongan, serta jabatan akademik dengan memperhitungkan ketiga persyaratan tersebut. Sebenarnya, sudah cukup menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan tunjangan profesi kepada guru dan dosen. Ini akan lebih realistis atau tindakan yang lebih adil daripada harus memperoleh sertifikat pendidik model baru tersebut. Apabila hal ini dilakukan, berarti guru dan dosen mendapatkan tunjangan profesi atau pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan pengalaman kerja dan kualifikasi pendidikan. Dan hal itu tentu mengalami proses yang harus ditempuh oleh seorang guru atau dosen sebagai wujud nyata dari pengabdian yang dilakukannya dalam jabatan profesinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan oleh Rifki Satria Wicaksono. Saya akan mensimpulkan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Kedudukan guru dan dosen adalah sebagai tenaga profesional. Martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen. Kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.